Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Sinta bisa kembali menyapa dan menemani sahabat PMI semua di program obrolan santai e-kanal Simpadu PMI. Udah pada tahu kan ya kalau Hong Kong menjadi salah satu negara tujuan terfavorit untuk penempatan PMI? Pada pengen tahu nggak nih bagaimana kondisi bekerja di Hong Kong? Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk dengan salah satu PMI yang ada di Hong Kong. Halo Mbak Ayu Nara. Halo, selamat pagi Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan PMI dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari Hong Kong untuk teman-teman yang di Surabaya. Ya, halo. Bagaimana Mbak kabarnya di sana? Alhamdulillah kabar baik Mbak Sinta di sini sehat walafiat, tapi tetap dalam masa pandemi COVID-19, jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Oke. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena maka tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal pun kadang-kadang nggak disayang loh Mbak. Oh, aduh. Iya. Okay. Halo teman-teman semuanya, saya Wahyu Nara, saya adalah PMI Hong Kong, sudah sekitar 8 tahun berada di Hong Kong. Saat ini saya selain bekerja menjadi PMI, saya juga menjadi seorang mahasiswa di Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong. Dan aktif di organisasi Persatuan Mahasiswa. Kebetulan saya periode 2020-2021 dipercaya menjadi ketua Perma UT Hong Kong. Demikian Mbak Sinta perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali sama-sama. Oh, berarti selain bekerja juga menimba ilmu ya Mbak ya di sana ya? Iya Mbak Sinta, memanfaatkan hari libur untuk kegiatan yang positif. Karena kan kebetulan di Hong Kong itu kami mendapatkan hari libur 1 kali dalam 1 minggu, dan saya mengambil pada hari Minggu untuk liburnya, jadi saya manfaatkan waktu tersebut untuk belajar. Ini teman. Ya, ini teman saya sudah bergabung. Oh ya, asal saya dari Ngawi, tapi saya lebih dominan sering ke Madiun daripada ke Ngawi, karena rumahnya di perbatasan. Iya. Madiun Ngawi. Selamat pagi semuanya, maaf telat. Selamat pagi dengan Mbak Shirley ya ini ya. Iya Kak. Ya, saya Sinta. Halo Mbak Shirley. Hai, selamat pagi Mbak Sinta. Salam kenal. Iya. Mbak Wahyu, selamat pagi. Pagi Mbak Shirley. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Mbak Shirley? Mungkin yang baru datang, yang baru bergabung ini. Perkenalkan, nama saya Shirley Ingrid. Saya dari Jawa Timur juga, dari Madiun, Jawa Timur. Saya ada di Hong Kong sudah ini memasuki 13 tahun. Wah, lama ya. Wah, hebat. Lumayan. Kita beri tepuk tangan ya ini kepada Mbak Shirley Ingrid ini untuk kawan-kawan PMI ini. Oke. Pertanyaannya untuk tadi kan Mbak Ayu tadi sudah dijelaskan kalau bekerjanya sudah 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Kira-kira kerja apa Mbak di sana? Kami di sini bekerja sebagai pekerja rumah tangga ya Mbak Sinta, karena memang MOU antara Hong Kong dan Indonesia sendiri adalah mempekerjakan pekerja domestik. Jadi untuk teman-teman yang dari Indonesia ke Hong Kong itu mayoritas ya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Gitu. Kalau untuk Mbak Shirley sendiri? Ya sama, karena kembali lagi apa yang dikatakan Mbak Ayu, MOU-nya itu cuma sebagai pekerja rumah tangga, dan yang legal di sini itu ya hanya sebagai pekerja rumah tangga seperti itu. Gitu. Untuk liburnya juga sama atau bagaimana? Seperti Mbak Ayu tadi. Karena libur di Hong Kong itu sistemnya 7 hari kerja mendapat 1 hari libur mingguan. Jadi kerjanya 6 hari, 1 libur
satu harinya libur, terus plus ada statutory holiday atau libur tanggal merah yang tahun ini jumlahnya satu tahun itu ada 12 hari. 12 hari. Oke, dok. Kegiatannya apa, Mbak? Selain bekerja di sana? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Sri dulu. Dulu, ya. Saya selama ini saya libur, tapi juga aktif di organisasi dan juga aku aktif menjadi ambasador salah satu NGO di Hong Kong, ya seperti Mbak Wahyunara seperti itu. Kita aktif untuk menjadi konselor, membantu teman-teman yang punya masalah. Karena teman-teman BMI itu kadang-kadang mereka itu bukannya karena pekerjaan ya, karena waktu bekerja itu terlalu panjang, mungkin mereka akses informasi itu mereka masih terlambat lah untuk mengetahui, dan jika ada hal-hal urgent ya kita bisa membantu untuk memberikan informasi atau memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan teman-teman seperti itu. Kalau untuk Mbak Kalau saya sama, aktivitasnya hampir serupa dengan Kak Sherly ya. 8 tahun di Hong Kong, saya semenjak masuk Hong Kong itu langsung masuk menjadi anggota organisasi Serikat Buruh di sini, di IMU, Indonesian Migrant Workers Union, dan saya aktif di IMU selama 7 tahun. Jadi setiap minggu kegiatannya itu belajar bersama teman-teman di IMU tentang hukum ketenagakerjaan, kemudian berbagi dengan teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita juga berkunjung ke tempat-tempat yang jauh dari KOS BB ya, karena kalau di Hong Kong itu KOS BB menjadi titik pusatnya teman-teman PMI untuk berlibur. Nah, kadang-kadang banyak nih teman-teman yang tersebar di distrik-distrik lainnya. Nah, jadi teman-teman di organisasi itu menyampaikan informasi dan edukasi ke titik-titik yang jauh dari pusat kota seperti itu, Kak. Kemudian 1 tahun belakangan, 2019, saya memutuskan untuk ambil sekolah lagi, kuliah di Universitas Terbuka. Jadi kemudian saya beralih beraktivitas di kegiatan perkuliahan dan memobilisasi teman-teman mahasiswa untuk berkegiatan seperti itu, Kak Sinta. Wow, hebat sekali ya kawan-kawan PMI kita yang ada di Hong Kong ini. Berikan tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Hebat. Oke. Terus kalau boleh tahu ini kondisi di Hong Kong bagaimana ini Mbak Sherly baik dan Mbak Ayu ini selama terlebih ya kan dunia hampir seluruh dunia ya pandemi ini. Kira-kira bagaimana kondisi di sana dan apakah mempengaruhi pekerjaan beliau-beliau yang ada di Hong Kong ini? Bagaimana? Mungkin bisa Mbak Sherly dulu. Untuk karena adanya pandemi ini ini sudah memberikan efek yang berbeda, efek yang lebih kepada teman-teman pekerja migran di Hong Kong. Nah, pengalaman dari teman-teman yang konseling ke saya itu pekerjaannya itu salah satu efeknya adalah pekerjaannya itu menjadi lebih berat. Kalau dulu itu majikan itu jarang ngomelin masalah kebersihan rumah. Karena ada pandemi, majikan lebih takut kayak gitu loh. Rumah harus bersih, terus takut ada apa-apa nanti kalau sedikit tidak bersih menjadi akan membawa virus dan seperti itu. Dan salah satu yang saya terima itu salah satunya terkait membersihkan rumah itu harus menggunakan pemutih atau Bayclean kalau namanya di sini Bu Pak Sol. Dan dulu itu sebelum ada pandemi, membersihkan perabot rumah itu ada yang membersihkan pakai Bayclean itu 1 minggu sekali, ada yang pakai air hangat itu saja sudah cukup. Tapi ketika ada pandemi itu setiap hari bahkan 1 hari 2 kali harus menggunakan Bayclean. Dan kita ketahui kalau kita terlalu banyak menghirup yang namanya pembersih itu kan tidak baik untuk kita. Nah, ini menjadi kesulitan sendiri bagi teman-teman. Terus ada juga yang sudah merasakan efeknya secara langsung karena 2 hari berturut-turut aku membersihkan perabatan rumah pakai Bayclean, Mbak. Terus aku merasa mual, terus dada saya sesek kayak gitu tuh. Terus saya mengajari mbaknya itu untuk komplain ke majikan, tapi ya balik lagi kayak gitu. Majikan inginnya bersih karena ingin terhindar dari virus. Dan efek lainnya
mungkin terkait jam kerja, dulunya itu ini keluhan teman-teman ya. Dulunya itu dia itu bisa istirahat jam 10, jam 11 malam. Itu sudah hal yang lumrah ya bagi teman-teman pekerja migran di Hong Kong. Nah, sekarang terkait adanya pandemi itu istirahatnya malah lebih malam. Kenapa? Karena ya balik lagi, pekerjaan itu semakin banyak. Tugas-tugas untuk membersihkan rumah itu dari majikan itu akan lebih banyak. Terus stigma-stigma negatif terhadap pekerja migran di Hong Kong itu ya lumayan lah, karena mereka masih menganggap kita itu penular virus dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, kita sudah pernah tes swab wajib khusus untuk pekerja migran di Hong Kong itu 2 kali, dan alhamdulillah yang negatif itu cuma 0,00%, sedikit banget dari 370.000 pekerja migran di Hong Kong, cuma 1-2 yang positif COVID-19. Seperti itu, Kak. Oke, saya ingin menambahkan ya Mbak Sinta yang untuk situasi yang ada di Hong Kong. Jadi semenjak pandemi di Hong Kong itu masuk pada Januari 2020, 30 Januari itu pemerintah Hong Kong memberikan himbauan kepada PRT migran yang ada di Hong Kong untuk tidak berlibur di luar rumah majikan dengan alasan untuk menghindari atau memperluas penyebaran. Nah, hal ini sendiri kita pandang sebagai sebuah diskriminasi ya, karena kan semua orang itu mempunyai potensi yang sama untuk tertular virus. Nah, kenapa nih cuma PRT migran aja yang nggak diperbolehkan libur di luar, sedangkan majikan masih tetap berkegiatan di luar, dan setiap hari pun kita juga masih tetap disuruh keluar untuk belanja, ngantar anak sekolah dan sebagainya. Tapi giliran kita waktunya berlibur, kenapa kok kita dihimbau untuk tetap di rumah saja? Nah, itu bagi kami itu menjadi sebuah meskipun maksudnya baik, tapi itu kami rasa menjadi sebuah diskriminasi sosial sendiri. Nah, soal pekerjaan tadi sudah disampaikan oleh Kak Sherly bahwa pekerjaannya selama pandemi ini menjadi berlipat ganda, dan teman-teman PMI itu mayoritas membeli APD sendiri, alat pelindung diri sendiri seperti masker, hand sanitizer, yang seharusnya itu menjadi kewajiban majikan untuk menyediakan, tapi teman-teman mayoritas menyediakan sendiri atau membeli sendiri. Nah, dari situasi pandemi dengan pekerjaan yang berlipat ganda seperti itu menyebabkan gangguan kesehatan bagi teman-teman, sehingga banyak yang sakit dan juga mengalami gangguan mental. Di saya sendiri sepanjang 2020 itu ada sekitar 4 orang yang ditangani kasusnya oleh Perma UT Hong Kong itu mengalami stres dan sampai masuk ke rehabilitasi mental di rumah sakit di Hong Kong. Nah, ini akibat Akibat stres yang dialami oleh teman-teman PMI sendiri, karena selama pandemi pemerintah Hong Kong sendiri kan juga menghimbau untuk warganya yang bisa melakukan work from home itu mereka tidak bekerja di kantor, akhirnya bekerja di rumah. Nah, situasi di dalam rumah majikannya stres dengan pekerjaan karena nggak boleh keluar juga, kemudian stresnya itu dilimpahkan kepada pekerjanya, dan akhirnya kita yang sudah capek bekerja double mendapat lebih banyak omelan dari majikan, akhirnya juga stres juga gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang mengalami gangguan psikologis juga selama pandemi ini. Kemudian selama pandemi karena situasi ekonomi di Hong Kong juga terpuruk ya, sama juga dengan di Indonesia, beberapa majikan juga mengalami pemutusan kerja. Ini yang biasanya kami itu setiap tahun mendapatkan kenaikan upah, pada tahun ini 2020 itu tidak ada kenaikan upah, jadi UMR-nya tetap sama dengan tahun 2019. Kemudian untuk penanganan kasus yang biasanya kami dari teman-teman organisasi itu dalam situasi normal itu bisa membantu teman-teman untuk mendampingi kasus ke labor ataupun ke KJRI. Nah, karena dalam situasi pandemi, kadang-kadang teman yang berkasus ini tidak diperbolehkan keluar oleh majikannya, jadi pengaduan-pengaduan hanya bisa dilayani secara online. Dan di labor departemen sendiri pun juga mengalami hal serupa. Para pegawainya bekerja dari rumah, jadi penanganan kasus ini menjadi sangat terhambat, sangat lambat sekali penyelesaiannya. Dan itu kalau situasi dilihat dari sudut pandang yang di Hong Kong. Tapi selama pandemi ini juga
teman-teman PMI Hong Kong yang akan kembali ke Indonesia maupun yang akan datang ke Hong Kong itu juga mengalami beberapa persoalan nih ya. Seperti pada tahun 2020, Maret 2020 itu seperti kita ketahui bahwa Ibu Menteri mengeluarkan Kemenaker 151 tentang penghentian pengiriman PMI. Jadi banyak teman-teman yang di Indonesia yang seharusnya bisa terbang ke Hong Kong untuk bekerja menjadi gagal terbang. Lalu terjadi chaos kepulangan PMI saat awal pandemi karena dampak dari beberapa kebijakan pemerintah RI yang menurut kami itu lambat disosialisasikan. Karena pada awal pandemi sempat ada penutupan penerbangan, yaitu Mbak Sinta ya. Dan teman-teman yang sudah ready tiket di sini itu menjadi kelabakan, kebingungan karena harus nukar tiket, nukar jadwal, sedangkan kadang-kadang majikan itu banyak yang tidak mau memberi tambah uang pengganti atau uang tambahan tiket dan larangan. Iya, karena untuk mengganti jadwal tiket kan itu nggak gratis ya, harus ada ongkosnya, ada tambahannya, ada fee-nya. Nah itu majikan mayoritas tidak mau memberikan uang tambahan. Itu yang terjadi selama pandemi ini, Mbak Sinta. Kalau diurai masih banyak sekali persoalan selama pandemi yang dihadapi teman-teman. Iya, tapi ya secara global ya itu kayak yang saya nambahin aja kayak yang dikatakan Mbak Ayu tadi masalah penerbangan ya, sampai saat ini malah masih chaos kan. Tiba-tiba KT saja nggak bisa, sama Garuda nggak bisa terbang, yang dari Jakarta nggak bisa terbang ke Hong Kong. Terus belum lagi syarat-syarat kawan-kawan untuk cuti ke tanah air itu ribet banget. Maksudnya harus karantina, harus ada tes swab dengan hasil negatif, dan di Indonesia karantinanya double kayak gitu. Itu membuat kesulitan kesehatan sendiri bagi teman-teman pekerja migran seperti itu. Belum lagi nanti karena kita memang izin tinggal kita itu 2 tahun, tapi imigrasi itu hanya memberikan visa 1 tahun. Nah ini kan 1 tahun sekali istilahnya kita harus memperbarui visa, atau kita bisa keluar di Hong Kong, istilahnya juting. Kalau dulu sebelum ada pandemi kita bisa juting dengan cuti ke tanah air, dengan ke Macau seperti itu. Tapi saat ini kan nggak bisa, dan kita harus extend visa ke imigrasi. Dan ini teman-teman kan juga belum familiar banget bagaimana sih caranya melakukan extend visa ke imigrasi. Jadi apa sih syarat-syaratnya yang harus kita ajukan ke imigrasi dan lain sebagainya, itu juga menjadi problem bagi dan biaya extend visa sendiri sebenarnya itu adalah tanggungan majikan. Namun yang dipahami majikan, mereka itu memberikan biaya extend visa untuk 1 kali kontrak. Sedangkan imigrasi hanya memberikan, kontrak kan ada 2 tahun nih Mbak, imigrasi hanya memberikan 1 tahun. Nah 1 tahunnya lagi harus extend lagi. Majikan mengira bahwa yang 1 tahun ini karena sudah bayar di awal, maka 1 tahun ini adalah pekerja yang harus bayar. Nah ini banyak sekali tidak dipahami oleh teman-teman. Nah akhirnya di sini ada terjadi istilahnya fight lah antara pekerja dan majikan. Siapa nih yang harus bayar extend visanya kayak gitu. Nah untuk karantina sendiri, teman-teman yang ingin cuti pulang ke Indonesia ketika balik ke Hong Kong, karantinanya itu 21 hari bagi yang sudah vaksin, dan 21 hari yang belum vaksin, dan 14 hari yang sudah vaksin. Tapi karantinanya biaya sendiri Mbak. Untuk di Hong Kong ini dibayangkan 21 hari harus karantina dengan biaya sendiri, dan biaya itu tidak mahal. Nah kalau dikalkulasikan ya bisa 1 tahun gaji kita di sini untuk biaya karantina saja. Nah itu akhirnya membuat banyak teman-teman yang seharusnya bisa pulang cuti ke Indonesia memilih untuk bertahan di sini untuk tidak pulang dulu, karena itu tadi besarnya biaya karantina yang harus ditanggung. Baik. Gini, saya sedikit menambah juga dari sebagian teman-teman itu juga menjadi korban karena ada pandemi, karena korban intermittent atau pemutusan kontrak kerja sebelum kontrak kerjanya itu berakhir, karena terkait pandemi di Hong Kong ini, ekonomi di Hong Kong juga kolaps, dan banyak majikan juga yang istilahnya dipecat dari pekerjaannya. Dari situ juga akan berimbas kepada pekerja migran yang ada di Hong Kong, dan mereka karena majikan tidak punya pekerjaan, otomatis tidak ada pendapatan dan terpaksa harus memutuskan kontrak kerja atau mengembalikan pekerja migran tersebut ke negara asal. Itu juga menjadi pertimbangan. Terus satu lagi mungkin
kondisi di rumah majikan ya. Kondisi di rumah majikan itu saya bisa mengatakan tidak semuanya baik, tapi banyak buruknya seperti itu ya, terkait akomodasi di rumah majikan, terkait pekerjaan dan lain-lain. Nah, mereka itu terpaksa bertahan di dalam kondisi seperti itu ya. Pertama karena melihat pandemi, nanti kalau pulang ke tanah air aku mau ngapain sih, seperti itu. Intinya masalah ekonomi. Yang kedua, mereka bertahan karena mau pindah majikan. Ini terkait dengan peraturan di Hong Kong ya, karena adanya peraturan kalau saat ini ya, imigrasi memberikan peraturan kalau yang tidak finish kontrak, baik itu break kontrak atau di interment majikan, itu tidak boleh menunggu visa di Hong Kong kecuali ada pengecualian khusus. Nah, itu yang membuat teman-teman bertahan di situasi yang sangat sulit seperti itu. Dan belum lagi kasus job hopping ya Mbak Ayu, yang ini sangat, aduh, aku beberapa hari ini menangani masalah yang aku tuh nggak tahu harus bagaimana ya. Mereka itu bertahan di dalam kondisi majikan yang sangat amat buruk. Tapi jika mereka ingin keluar dari majikan, balik lagi, apakah benar nanti imigrasi akan memberikan visa di majikan selanjutnya bila dia ingin memperbarui kontraknya atau di kontrak yang baru. Dan itu menjadi teman-teman berpikir keras. Dan kalau aku nanti keluar dari majikan ini dan imigrasi Hong Kong tidak kasih aku visa di majikan baru, berarti aku jadi pengangguran dong. Aku harus pulang ke Indonesia, sedangkan secara keuangan, secara ekonomi saya belum siap untuk itu. Nah, itu menjadi pertimbangan teman-teman untuk bertahan di dalam situasi yang sangat amat sulit. Ya, oke, baik. Itu Mbak Sinta. Oh ya, untuk situasi pandemi sendiri ini ya, Mbak Sinta, kami di sini ya, PMI juga pekerja migran dari negara lain, selama pandemi ini beberapa akhir ini diwajibkan untuk ikut tes swab, dan ini hanya untuk PRT migran saja. Nah, ini disebabkan karena salah satu PRT Filipina itu diketahui positif virus mutan N501Y dari India tersebut. Nah, karena satu orang Filipina itu diketahui positif virus mutan tersebut, imbasnya seluruh PRT migran yang ada di Hong Kong itu harus menjalani wajib tes swab selama 2 kali. Meskipun tes ini gratis ya Mbak, tapi bagi kami ini diskriminatif banget, karena yang berpotensi untuk tertular virus kan bisa siapa aja. Kenapa harus hanya karena satu orang PRT yang kena, semua PRT harus wajib tes. Sedangkan PRT itu di dalam rumah majikan kan juga berinteraksi dengan majikan, di pasar juga berinteraksi dengan orang lain. Artinya PRT sendiri mempunyai kemungkinan untuk berinteraksi dengan banyak orang, tapi kenapa kok kewajiban tes ini hanya diberikan kepada PRT saja? Dan sempat beberapa waktu yang lalu itu ada wacana dari kepala Labor Department mewajibkan vaksinasi untuk PRT migran bagi yang ingin mengurus kontrak kerja baru atau memperpanjang visa baru. Nah, karena kebijakan ini sangat diskriminatif, jadi kami semua menentangnya, dan dengan dukungan masyarakat luas juga, kemudian konsulat dari Indonesia dan Filipina juga menentang hal tersebut. Akhirnya kebijakan atau wacana kewajiban vaksin bagi PRT migran ini dihapus atau dianulir. Nah, seperti itu Mbak Sinta situasinya. Baik, itu tadi kondisi di Hong Kong ya selama pandemi. Sekarang pengalaman paling berkesan bekerja di sana itu seperti apa? Singkat saja. Bawah aja dulu gantian. Pengalaman saya selama bekerja di Hong Kong ini, Hong Kong menurut saya memberikan banyak kesempatan kita untuk belajar, karena kami diberi kesempatan dalam 1 minggu untuk libur ya. Jadi kesempatan inilah yang bisa kita gunakan untuk belajar sebaik-baiknya, belajar banyak hal apa saja, karena Hong Kong sendiri cukup demokratis, memperbolehkan kita berkegiatan, berorganisasi. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman berharga bagi saya ketika saya masuk menjadi anggota organisasi, ketika saya bisa bersekolah di sini. Itu membuat saya mempunyai banyak jaringan, banyak kenalan, banyak teman, dan juga banyak wawasan. Bisa kenal Pak Budi juga karena hal tersebut. Seperti itu. Kalau Mbak Shirley bagaimana?
Ya, karena luang lingkup saya dengan Mbak Ayu itu hampir sama, ya pengalamannya juga hampir sama kayak itu. Saya selama hampir 13 tahun di sini ya aktif di organisasi, dan tiap minggu kegiatan saya terus ada konselingan, nunggu posko dan lain sebagainya. Terus selain itu seperti apa yang dikatakan Mbak Wahyu tadi, di sini itu sangat demokratis dan ini kesempatan bagi saya untuk belajar banyak hal, mengembangkan diri. Kalau Mbak Wahyu sekarang kuliah di UT, saya lebih efektif untuk belajar online, belajar nulis yang sesuai dengan passion saya. Belajar nulis lah, nulis cerpen, nulis puisi, dan itu saya lakukan online di sela-sela saya bekerja. Karena saya bisa dengan online itu saya bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi di sela-sela waktu senggang saya, seperti itu. Di sisi lain, selama ini saya berinteraksi dengan banyak orang, menangani banyak kasus dari berbagai jenis model kasus, itu memberikan memberikan pengalaman yang lebih buat saya. Oh, teman saya itu sudah seperti ini, itu tidak baik. Jadi next time aku nggak boleh seperti ini. Apalagi saat ini saya aktif di salah satu NGO di Hong Kong, namanya itu Pathfinder, yang mengusir masa kehamilan yang tidak direncanakan bagi pekerja migran. Itu masalah mereka itu sangat, kalau dibilang berat ya berat, bilang ringan ya tidak ringan. Dan dari situ, dari teman-teman yang datang ke saya konsultasi, terus bagaimana menangani kasus, itu saya sangat banyak belajar dari mereka. Okay. Iya. Jadi berorganisasi bagi saya itu membawa dampak positif yang luar biasa. Saya bisa bertemu Pak Nusron, bisa bertemu Pak Yasona itu secara langsung karena berorganisasi di IMU dulu, kemudian di UT karena saya juga aktif bersama teman-teman Persatuan Mahasiswa, meskipun secara virtual juga bisa bertemu dengan Bapak Menteri Pak Benny Ramdhani, juga Bapak Menteri Agama, meskipun itu hanya secara virtual saja, dan sekarang bertemu Pak Budi secara virtual juga. Dan dari kegiatan positif yang kita lakukan di organisasi, ya seperti Mbak Shirley bilang tadi, memberikan kepuasan tersendiri ketika kita bisa membantu teman-teman PMI yang bermasalah. Okay. Terakhir ini Mbak, untuk Mbak Shirley dan juga Mbak Ayu ini, kira-kira apa pesan untuk CPMI yang ingin bekerja di Hong Kong? Mungkin bisa disampaikan. Coba dulu nih, Mbak Ayu dulu, silahkan. Kalau saya ya, untuk pesan untuk teman-teman yang calon pekerja migran Indonesia yang ingin ke Hong Kong itu tidak seindah foto profil, itu benar. Karena pekerjaan di sini itu sangat luar biasa berat. Kami di sini rata-rata mayoritas bekerja antara 16 sampai 18 jam, bahkan ada yang lebih. Namun dari tantangan tersebut kita harus ingat tujuan awal datang ke Hong Kong itu apa. Kita harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai pekerja itu apa, agar tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang boleh tidak kita lakukan. Sebatas mana majikan boleh mempekerjakan kita, seperti itu. Kemudian kita juga harus mempunyai motivasi diri yang kuat ya, jangan pulang sebelum menang atau jangan pulang membawa kegagalan. Sandarkan semua permasalahan kepada Tuhan karena kita adalah manusia yang beragama. Kemudian usahakan untuk mencari lingkaran pertemanan yang memberikan kita dukungan, karena itu bisa sangat membantu kita untuk survive selama di Hong Kong. Itu Mbak Cinta. Mbak Shirley, silakan. Kalau dari saya, persiapkan mental sebelum ke sini, karena ya tadi balik lagi apa yang dikatakan oleh Mbak Wahyu. Hong Kong itu tidak seindah foto profil. Kalau sudah nyemplung di Hong Kong itu akan ada banyak problem dan batu terjalan yang harus dihadapi. Siapkan mental, terus juga kondisi fisik, persiapkan diri sebaik mungkin, dan sebisa mungkin kita sebelum berangkat ke Hong Kong itu juga harus mengetahui lah apa sih hak dan kewajiban kita atau peraturan-peraturan apa sih yang ada di Hong Kong, seperti itu. Karena ini penting banget, karena jika kita tahu hak dan kewajiban kita, misalnya hak kita, terus kewajiban kita apa, peraturannya bagaimana, itu sangat akan membantu kita. Kadang-kadang majikan di Hong Kong itu meremehkan
kita saat bekerja itu karena mereka menganggap kita tidak tahu peraturannya bagaimana. Nah, kalau kita sudah tahu peraturan, makanya kalau majikan berkata seperti ini dan itu melanggar hukum dan kita tahu hukumnya sebenarnya, kita kan bisa ngomong balik ke majikan, oh ini loh peraturan yang sebenarnya seperti ini. Dan kebanyakan teman-teman yang baru itu problemnya ya seperti itu, dia tidak paham hukum dan peraturan tentang ketenaga kerjaan di Hong Kong. Dan saya rasa ini penting, mungkin PT-PT di Indonesia itu selain memberikan pelajaran tentang bahasa, bagaimana dan pekerjaan rumah tangga, sedikitlah diselipin tentang hukum dan hak pekerja migran di Hong Kong itu apa, yang dasar-dasar saja. Jadi mereka kesini itu sudah paham haknya kayak gitu. Okay. Jangan seperti waktu saya kemarin dulu waktu ke Hong Kong, kita itu dari labor departemen sudah dikasih buku labor, maksudnya itu tentang buku yang berisi tentang hak dan kewajiban kita. Tetapi kalau kita sudah sampai di agensi, buku itu ditarik lagi, takutnya kita belajar dan menjadi pinter. Nah, itu janganlah kayak gitu. Dan untuk menghindari hal tersebut ya dari PT atau nanti inisiatif siapa gitu diwajibkanlah untuk mengikuti sedikit sesi sebelum terbang 1 jam mengenai hak dan hak apa sih, haknya apa, aturannya apa untuk bekerja di Hong Kong seperti itu. Kalau mengadakan PAP kan tidak sedalam itu. Jadi selain mental, terus bekal fisik, bahasa, kita bisa membersihkan rumah lah istilahnya, kita juga dibekali hal tersebut. Dan ini tuh sangat penting. Terus nomor-nomor penting organisasi, konsulat, ini bagaimana, itu semuanya dibekalin lah dari awal, karena ketidaktahuan dari awal ini banyak kasus-kasus yang muncul seperti itu. Ini sudah bergabung dengan saya Bapak Budi Raharjo yang ingin menyampaikan pesan untuk Mbak Wahyu dan juga Mbak Sherly. Ya, selamat siang menjelang siang ya di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayunara, Mbak Sherly, terima kasih bisa gabung ya. Saya banyak pelajaran dan memang ini mimpi kami, bisa menyapa dan belajar apa yang bisa kita kontribusikan buat calon-calon adik-adik sampean yang mau berangkat ke luar negeri. Metode ini mungkin baru buat kami juga, tapi kita nanti akan kita kembangkan. Jangan bosan, nanti mungkin kita butuh bantuan lagi ya, dan bisa saja nanti kita buat rekaman, misalnya kita sharekan ke HP mereka misalnya ya, metode-metode yang disampaikan oleh Mbak Sherly maupun Mbak Wahyunara. Singkat saja Mbak Wahyu sama Mbak Sherly, pesan kira-kira apa yang harus tetap ada yang menjadi semangat calon, jangan seperti sampean. Kalau sampean itu menurut saya udah cerdas-cerdas lah, yang akan mau masuk ya, semangat apa yang menjadi pegangan bagi mereka untuk bisa kuat beradaptasi, punya dedikasi, punya kedisiplinan yang bagus. Itu yang pertama, 1 atau 3 kalimat saja semangat apa yang harus dibutuhkan. Yang kedua, 1 atau 3 kalimat apa yang penting disiapkan untuk calon pekerja migran yang baru akan berangkat ke Hong Kong. Monggo, Mbak Ayunara dulu. Untuk teman-teman calon PMI, pesan saya, 1, ingat tujuan awal teman-teman mau berangkat bekerja itu apa. Karena dengan ingat tujuan awal, teman-teman akan bisa tetap survive dan tidak takut gagal. Siap. Kedua, ingat selalu Tuhan dimanapun teman-teman berada, karena setiap segala permasalahan itu berasal dari Tuhan dan mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya apa yang teman-teman perlu persiapkan, teman-teman harus rajin belajar, banyak belajar membaca dan mencari informasi tentang hal-hal yang ada di Hong Kong. Ikuti, jika teman-teman mau ke Hong Kong, ikuti Facebook KJRI Hong Kong karena di sana juga banyak informasi. Ikuti Facebook organisasi teman-teman yang ada di Hong Kong, karena teman-teman organisasi di Hong Kong itu banyak sekali memberikan informasi dan edukasi, dan itu bisa menjadi bekal teman-teman nanti ketika teman-teman akan berangkat. Itu saja Pak Budi. Ya. Mbak Sherly mungkin singkat Mbak. Oke, dari saya pesannya persiapkan mental. Yang kedua, ingat tujuan awal kita. Jadi kalau kita bekerja di majikan dan sedikit mengalami hal majikan, jangan buru-buru kita memutuskan diri bagaimana sih aku harus memutuskan kontrak kerja seperti itu. Jadi harus diingat tujuan awalnya, itu aja. Terus persiapannya 1, kembali lagi seperti apa yang saya katakan, pelajarilah selain belajar bahasa, bagaimana
membersihkan rumah, juga peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong. Yang kedua, pelajari kebudayaan masyarakat Hong Kong. Terus jangan lupa sebelum berangkat harus brosur sebanyak-banyaknya, misalnya mengikuti Facebook teman-teman organisasi KJRI biar tahu situasi di Hong Kong itu sebenarnya sih bagaimana. Terus yang ketiga, persiapkan juga seperti yang dikatakan Mbak Ayunara, bergaulah dengan teman-teman yang mempunyai energi positif dan mempunyai kegiatan yang positif agar kita bisa maju. Siap. Dan juga membanggakan sebagai warga negara Indonesia di Hong Kong. Ya, terima kasih Mbak warga Wahyu. Jatim khususnya. Ya, Shirley, jangan bosen, kami ini masih belajar, jadi nanti mungkin ada segmen-segmen lain lagi ya Mbak ya, program untuk menyapa. Saya punya mimpi kapan-kapan pada saat Anda semua bisa di Victoria Park atau mungkin bersama-sama gabung ya, kita bisa menyapa sesuai dengan sarannya Mbak Wahyunara. Di belakang saya atau di samping saya ada Bu Gubernur atau Pak Wagub untuk bisa menyapa Anda semua, gitu ya. Makasih. Saya mohon maaf atas nama Mbak Sinta. Mana Mbak Sinta? Dadah Mbak Sinta. Mbak Lucy ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu dan tetap bekerja agar sukses ya, dan jangan lama-lama Mbak Wahyu sama Mbak Shirley, kalau sudah selesai ya pulang gitu. Jangan nanti jadi warga negara Hong Kong lama-lama gitu ya. Dan siapkan kira-kira nanti kalau pulang ke Indonesia apa yang akan Anda kerjakan, apa yang Anda limpahkan untuk negara ini. Saya kira gitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Baik. Baik, itulah perbincangan kami dengan Mbak Wahyunara dan juga Mbak Shirley Ingrid. Terima kasih untuk Mbak Wahyu dan juga Mbak Shirley. Semoga informasi yang disampaikan oleh Mbak Ayu dan juga Mbak Shirley bermanfaat untuk PMI yang ada di sana dan juga calon pekerja migran yang akan bekerja di Hong Kong mungkin ya. Oke, jadi pesannya tadi Hong Kong tak seindah fotografernya ya. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk Mbak Wahyu dan juga Mbak Shirley. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Terima kasih Pak Budi, Mbak Sinta, Mbak Lucy. Sehat selalu. Bye.